Kenapa investasi penting? Karena salah satu komponen daripada pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dan investasi juga terkait langsung dengan lapangan pekerjaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi investasi nasional hingga kuartal 3 tahun ini telah mencapai 1.400 triliun rupiah. Ya, Erlangga menekankan capaian ini menjadi bukti kuatnya daya tarik Indonesia di mata investor di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi investasi nasional hingga kuartal 3 2025 telah mencapai 1.400 triliun rupiah. Capaian ini sudah setara 73,68% dari target investasi tahun ini sebesar 1.900 triliun rupiah. Erlangga menekankan bahwa capaian ini menjadi bukti kuatnya daya tarik Indonesia di mata investor di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah juga terus menggenjot peran investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Erlangga, berbagai program strategis telah dijalankan seperti penyaluran kredit usaha rakyat ke 3,46 juta pelaku UMKM dan program KUR perumahan yang ditargetkan membiayai pembangunan 320.000 rumah. Dari CEO Danantara, ini di kuartal ketiga targetnya tercapai, jadi sekitar 1.400 triliun. Dari target kita di akhir tahun ini, Pak Basuki, 1.900 triliun. Kenapa investasi penting? Karena salah satu komponen daripada pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dan investasi juga terkait langsung dengan lapangan pekerjaan. Cadangan devisa kita juga baik. Tak hanya itu, deregulasi perizinan usaha juga telah dilakukan melalui regulasi baru yang mulai berlaku 5 Oktober 2025 yang mewajibkan semua instansi menerbitkan izin usaha maksimal dalam 20 hari kerja. Jika izin tidak terbit dalam waktu tersebut, maka otomatis dinyatakan keluar. Tim Liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah terus mendorong potensi transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara pendapatan menengah. Ya, salah satunya mengarahkan pembangunan menuju era productivity-led growth. Kementerian PPN Bappenas terus berkomitmen mendorong transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap dan mampu bersaing di pasar global melalui peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengungkapkan, Master Plan ini diharapkan menjadi instrumen bersama untuk menjadikan produktivitas sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia itu harus dimulai dari productivity. Dan productivity harus dimulai daripada ekosistem yang bisa kita lakukan. Pengalaman kita dari kantor ini juga demikian. Kenapa periode tahun 70 sampai tahun 80 sampai tahun 90 kita sangat produktif? Karena ekosistem kita mendorong kita berbuat produktif. Dan itu tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah dan terjaga. Seperti diketahui melalui kolaborasi dengan Asian Productivity Organizations, Master Plan Produktivitas Nasional menghadirkan kerangka awal yang akan menjadi panduan bagi Indonesia dalam mengarahkan pembangunan menuju era productivity-led growth. Peningkatan produktivitas tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan IDX Channel. Harga emas berjangka Amerika melonjak melewati level $4.000 per ons untuk kali pertama pada Selasa, didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada akhir Oktober dan permintaan aset safe haven yang terus berlanjut akibat penutupan pemerintah Amerika Serikat yang masih berlangsung. Harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,7% menjadi $4.004 per ons setelah mencapai level tertinggi $4.014. Sedangkan harga emas spot naik 0,6% menjadi $3.900
985 per ons sepanjang tahun ini, dan harga emas telah melonjak 51% ditopang oleh berbagai faktor seperti ekspektasi pemangkasan suku bunga, ketidakpastian politik dan ekonomi global, pemilihan agresif dari bank sentral, arus masuk ke ETF berbasis emas, serta pelemahan dolar Amerika Serikat. Adapun di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat, investor memperkirakan penurunan suku bunga 25 basis point pada pertemuan The Fed bulan Oktober dengan pemotongan tambahan sebesar 25 basis point diantisipasi pada Desember. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street yang melemah pada perdagangan di hari Selasa seiring dengan investor kehilangan panduan dari data ekonomi resmi akibat government shutdown berkepanjangan. Pelaku pasar kini mengandalkan data sekunder dan pernyataan pejabat The Fed untuk mencari petunjuk arah kebijakan moneter dan kondisi ekonomi terkini. Pada perdagangan di hari Selasa, Dow Jones ditutup turun 0,2% di level 46.602, S&P 500 melemah 0,38% ke posisi 6.714 dan indeks Nasdaq Composite merosot 0,67% ke level 22.788. Sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah, terseret kejatuhan saham kesehatan dan perbankan, sementara penguatan sektor luxury brand Prancis membantu menahan kerugian regional setelah gejolak politik sehari sebelumnya. Stoxx 600 ditutup turun 0,17% ke level 569,27, CAC 40 Prancis naik tipis 0,04% ke level 7.974 dan DAX Jerman menguat tipis 0,03% ke posisi 24.385. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dari Selasa dengan mencatatkan rekor penutupan dan intraday tertinggi di sepanjang masa, dan penguatan ditopang oleh net buy signifikan investor asing dengan memburu saham konglomerasi grup Barito. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,36% di level 8.169,28 di akhir perdagangan Selasa dan merupakan level tertinggi penutupan sepanjang masa. Penguatan IHSG secara intraday terpangkas karena sempat menguat di sesi pertama Selasa ke level intraday tertinggi baru sepanjang masa di level 8.217,46. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor transportasi dan logistik melesat 3%. Sektor energi naik 2,62% dan sektor infrastruktur melaju 2,33%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku turun 0,63%, sektor barang konsumen siklikal turun 0,44%, dan sektor perindustrian melemah 0,37%. Emiten konglomerasi Prajogo Pangestu tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Saham cuan melesat 24,72% ke level Rp2.220 per saham dengan kontribusi 18,15 indeks poin ke IHSG. Saham BRPT ditutup menguat 3,50% di level Rp4.140 per saham dengan kontribusi 8,2 indeks poin, dan saham CDIA melonjak 11,50% di level Rp2.230 per saham dengan sumbangsi 7,04 indeks poin. Saham milik konglomerat Mohtar Riyadi Grup Lipo MLPT yang kembali menyentuh batas auto reject atas atau ARA dengan kontribusi 7,84 indeks poin. IHSG menguat di tengah dana asing kembali membanjiri Indonesia setelah mencatat net sale besar-besaran di akhir September. Di Jumat pekan lalu, net buy tercatat hampir Rp200 miliar dan melonjak menjadi Rp2,02 triliun di Senin dengan masuk paling besar ke emiten saham grup Prajogo Pangestu. Di sisi lain, sentimen optimisme juga datang dari Bank Dunia atau World Bank dalam laporan terbaru yang dirilis 7 Oktober 2025 merevisi lebih positif proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 menjadi 4,8% dari sebelumnya di 4,7%. Berbagai sumber untuk ID Actional. Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City, Jeff Schmidt, menegaskan Bank Sentral tidak perlu segera memangkas suku bunga dalam waktu dekat karena inflasi dinilai masih terlalu tinggi. Adapun pernyataan Schmidt tersebut muncul di tengah perbedaan pandangan di internal The Fed mengenai arah kebijakan suku bunga setelah The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada September lalu.
Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City, Jeff Smith, menilai inflasi Amerika Serikat masih terlalu tinggi sehingga kebijakan moneter perlu terus menahan laju permintaan. Menurutnya, suku bunga saat ini hanya berada pada level yang sedikit restriktif dan hal tersebut dinilai sesuai. Pernyataan Smith muncul di tengah perbedaan pandangan di internal The Fed mengenai arah kebijakan suku bunga setelah pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin bulan lalu. Meski sebelumnya diperkirakan akan menolak pemangkasan tersebut, Smith akhirnya mendukung langkah itu dengan alasan sebagai strategi manajemen risiko untuk memperkuat pasar tenaga kerja. Namun ia menegaskan The Fed tidak perlu segera memangkas suku bunga kembali dalam waktu dekat karena inflasi masih terlalu tinggi. Smith menambahkan tarif yang lebih tinggi kemungkinan turut mendorong kenaikan harga barang tahan lama. Ia juga menyoroti kekhawatiran inflasi yang semakin meluas ke berbagai kategori produk. Meski pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pendinginan, menurutnya kondisi tetap sehat. Ia juga berharap keterlambatan rilis data ekonomi akibat penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat dapat segera berakhir. Untuk sementara, Smith mengandalkan data alternatif mengenai pasar tenaga kerja dan harga, termasuk survei serta informasi dari pelaku usaha. Adapun rapat kebijakan The Fed berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 29 Oktober mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.